Cek 1 2 3 tes 1 2 3 cek. Cek 1 2 3 cek. Cek 1 2 3 cek 1 2 3. Tes 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 tes 1 2. Gak ada linknya kan? Cek. Tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2 1 2 1 2 tes 1 2 1 2. Shalom. Ya, puji Tuhan. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pendalaman Alkitab hari ini, Rabu tanggal 11 Maret 2025. Ya, bagi kita yang sudah hadir, biarlah kita berbakti dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, sebab ibadah itu besarlah labanya, berguna untuk apapun. Jadi ibadah ini berguna untuk apapun, karena itu kita melakukannya dengan sepenuh hati. Kita berdiri. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajar
Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami bisa mengasihi. Ajarilah kami bisa. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tiada ajarilah kami bisa mengasihi. Ajarilah kami bisa mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya. Kasih-Mu kudus. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita tunggu Allah. Inilah kami Tuhan, datang dalam bait-Mu. Kuduskanlah hati kami, pikiran kami, juga kuduskanlah ruangan ini. Semua hamba-hamba-Mu, imam-imam yang ambil bagian dalam pelayanan ini, Engkau tahbiskan, kuduskan kami oleh darah-Mu Tuhan, oleh firman dan Roh-Mu, sehingga kami layak untuk menghadap tahta kasih karunia Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan kami pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi anak-anak-Mu, sebab firman-Mu mengatakan semua Tuhan buat indah pada waktunya. Kami datang padamu, penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami pulang tidak sia-sia, beribadah tidak sia-sia, tetapi kami membawa berkat-berkat rohani, berkat jasmani bagi kami. Kami usir kuasa kegelapan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau enyah semua pergi dari hati pikiran kami, dan jemaat-Mu yang sedang bergegas tibakanlah dengan selamat penuh sukacita. Kami siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Silakan. Kota tanpa malam. Ya. Yerusalem,
kota tanpa malam. Berarti siap terus. Ya, di sana tidak dibutuhkan lagi matahari, bulan dan bintang, sebab Allah kita adalah matahari. Amin. Matahari Allah kita adalah matahari, kasih dan kemuliaan Dia berikan. Dia berikan kasih sayangnya, kemuliaannya bagi kita anak-anak. Kita ganti nyanyian kita, jangan buang lagi waktu. Ya. Kesempatan tak kembali lagi, kau tidak kembali. Masa hidup hanya satu kali. Itu pun ada batasnya. Batasnya paling 70 tahun. Berapa tahun batasnya? 70. Alkitab mengatakan masa hidup kami 70 tahun. Kalau lebih dari itu katanya dalam kesusahan dan penderitaan, ya. Jadi kita ini manfaatkan waktu yang Tuhan berikan, jangan kita buang. Yerusalem, kota mempelai, ya. Semua yang harus dipuaskan, ya. Oh Yerusalem, kita bakal berdiri, kita mau ya, dengarkan firman Tuhan. Yerusalem, kota mulia, hadir
Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya, bawa saya masuk sana. Kita berdoa, benar Tuhan, tak lama lagi Engkau akan datang. Engkau akan membawa kami ke kota tanpa malam, Yerusalem yang baru, di mana terdapat kebenaran. Penuhilah kami dengan firman-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan, supaya jangan ada ruang buat si setan iblis mengisi hati kami, tapi hati kami diisi oleh Allah sendiri, oleh firman dan Roh-Mu, sehingga hati kami penuh dengan sukacita sorgawi. Kegelapan, kesuraman pun tidak ada lagi, tetapi yang ada adalah terang yang dari surga memenuhi hidup kami, menyalut kami Tuhan, sehingga hidup kami rasakan di setiap langkah hidup kami, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kasih-Mu yang menyalut kami, Roh-Mu menuntun kami, dan firman-Mu menguduskan hidup kami. Kami siap mendengar Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa. Amin. Ya. Silakan duduk. Ya. Kita akan membuka Alkitab kita. Alkitab ini dibagi atas dua bagian. Dibagi atas dua bagian. Satu namanya Perjanjian Lama, 39 buku, 39 kitab. Baru Perjanjian Baru 27 buku. Jadi kalau dijumlah semuanya, ya, kalau dijumlah, jumlahnya 66 buku, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kejadian itu adalah awal segala sesuatu, permulaan segala sesuatu, penciptaan, permulaan dosa, hukuman. Sedangkan kitab Wahyu itu adalah akhir dari segala sesuatu. Alkitab mengatakan langit dan bumi akan hilang lenyap. Berarti ada akhirnya. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru. Amin. Di mana terdapat kebenaran. Di mana terdapat
kebenaran. Akibat kebenaran adalah ketenteraman, ketenangan sampai selama-lamanya. Ya, jadi usahakanlah hidup kita ini benar. Amin. Usahakan benar. Dimanapun kita berada harus benar. Orang benar itu Alkitab mengatakan doanya pun berkuasa. Doanya pun berkuasa. Dan ingat, Tuhan hanya sejauh doa. Amin. Jadi kalau ada masalah, bawa dalam doa. Kalau kita hidup benar, doa kita berkuasa. Berdoa dalam ketekunan. Berdoa dalam ketekunan. Jadi kejadian itu awal dari segala sesuatu, sedangkan wahyu itu adalah akhir dari segala sesuatu. Makanya nama Tuhan kita adalah Aku adalah Alfa dan Omega. Amin. Artinya Dia berkuasa mengawali, memulai, tapi Dia juga berkuasa mengakhiri. Itulah artinya Alfa dan Omega. Dia berkuasa memulai, tapi juga berkuasa mengakhiri. Ya, jadi kitab Wahyu ini adalah kitab yang terakhir, bicara soal zaman akhir. Soal apa? Zaman akhir. Boleh mau ditulis silakan. Wahyu 1 sampai 5. Wahyu 1 sampai 5 itu masa berlakunya 2 tahun. Masa berlakunya 2 tahun yaitu masa penyucian gereja Tuhan. Ya, masa penyucian gereja Tuhan. Wahyu 6 sampai 7 itu lamanya 9 bulan. 9 bulan. Ya. Itu adalah masa gereja mengandung. Masa kandungan itu 9 bulan. Baru Wahyu 6 sampai 12 itu 1,5 tahun atau 18 bulan. Ya. Wahyu 6 sampai 12 itu 1,5 tahun atau 18 bulan. Ya. Kemudian Wahyu 13 sampai 19 itu 3,5 tahun. Wahyu 13 sampai 19 itu 3,5 tahun yang kita kenal zaman Antikristus, Antikris, ya. Ya. Wahyu berapa tadi? 13 sampai 19. Berapa tahun? 3,5 tahun. Kalau dihitung hari berapa itu? 1.260 hari. Kalau bulan masih ingat? 42 bulan, ya. Baru setelah itu Wahyu 20. Wahyu 20 adalah kerajaan 1.000 tahun damai. Kerajaan apa? 1.000 tahun damai, ya. Jadi nanti kita akan memerintah berapa lama? 1.000 tahun. Jadi apa? Raja. Kalau memerintah berarti raja. Kalau perempuan jadi apa itu? Ratu. Ratu. Bayangkan saudara, Tuhan berikan jabatan kedudukan yang sangat tinggi, ya, menjadi raja selama 1.000 tahun. Setelah itu Wahyu 21 sampai 22. Ya, Wahyu 21 sampai 22 kesempurnaan gereja. Kesempurnaan, ya, yaitu langit yang baru, bumi yang
baru. Amin. Jadi akan ada nanti langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Di mana terdapat kebenaran. Ya. Jadi itu pembagian kitab Wahyu ya dari guru saya Pendeta Injono ya, dari guru saya Pendeta Injono. Nah, sekarang kita masuk pada Wahyu 18 ayat 24 ya. Babel membunuh nabi-nabi, orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi ya. Wahyu 18 ayat 24, Babel membunuh nabi-nabi, orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Perhatikan, boleh dibaca. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Ya, boleh ulangi. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Ya, inilah kejahatan atau dosa Babel. Dosa Babel. Babel ini adalah perempuan. Perempuan. Jadi kalau ada Babel perempuan, pasti ada suaminya. Pasti ada apa? Suaminya. Suaminya adalah Antikris, Antikristus. Ya, sedangkan Babel ini adalah ibunya, istrinya, ibu. Ya, nah, saudara. Jadi nanti kita akan belajar sedikit. Ya, jadi memang puncak kejahatan Babel adalah ya membunuh ya atau menghilangkan nyawa hamba-hamba Tuhan. Ya, membunuh atau menghilangkan nyawa hamba-hamba Tuhan, yaitu para nabi, orang-orang kudus, dan semua orang yang dibunuh di bumi. Boleh ulangi 18 ayat 24, perhatikan supaya mengerti. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus. Darah nabi-nabi. Ini Babel. Ya, kejahatan Babel. Di dalamnya terdapat darah nabi-nabi. Terus dan orang-orang kudus. Orang-orang suci, orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Nah, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Ya, jadi ini adalah kejahatan atau dosa perbuatan Babel. Ya. Sasaran pekerjaan dari Babel ini adalah gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan, umat Tuhan. Tentu sebelum seseorang melakukan pembunuhan, itu biasanya membenci dulu. Membenci. Nggak mungkinlah orang yang dikasihi, ya. Tapi pasti dibenci. Makanya Alkitab mengatakan siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Jadi kita tidak boleh ada kebencian terhadap siapapun. Tidak boleh ada kebencian walaupun kita sudah dirugikan, dikucilkan, kita ini sudah macam-macam dikata-katai,
Ya, kita tidak boleh ada kebencian. Amin. Jadi kita bisa memeriksa diri kita, kepada siapa kita sekarang benci. Ya, biasanya kita membenci seseorang karena ia menyakiti kita, merugikan kita, mengecewakan kita, mengata-ngatai kita, menipu kita. Ya, banyaklah sebab orang membenci sesamanya. Tapi kita tidak boleh membenci, karena membenci itu sama dengan membunuh. Ya, jadi tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Membenci. Kalau lawan kata membenci apa itu ya? Mengasihi. Mengasihi. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Amin. Kasihilah musuhmu. Jadi musuh harus diapa? Dikasih. Bukan dibenci. Ya. Apalagi membalas. Ya, memikirkan cara bagaimana membalas. Ya, ingat Tuhan Yesus. Walaupun sudah disakiti, diadili tanpa salah. Ada 6 pengadilan dijalani Tuhan Yesus. Ada berapa? 6. Tapi 6 pengadilan ini mengatakan tidak didapati suatu kesalahan. Amin. Tidak didapati suatu kesalahan. Kalau kita kira-kira diadili, ada nggak salahnya? Banyak. Ya. Tapi Tuhan Yesus, dia berkata, ya ingat ya, perempuan takak basah berbuat apa? Berbuat zina. Semua orang ya menuduh salah perempuan, menuduh salah perempuan, dan perempuan ditempatkan di tengah-tengah, di tengah-tengah. Kalau dalam kemah suci itu ini tengah-tengah itu. Ini Tuhan Yesus, nah di sini di ruang Maha Kudus, perempuan ditempatkan di tengah-tengah. Ahli Taurat itu. Ahli Taurat yang menangkap perempuan yang membawa ke dalam bait Allah untuk diadili, dieksekusi mati. Perempuan ditempatkan di tengah-tengah. Ahli Taurat. Tuhan Yesus di sini di ruang Maha Kudus. Di ruang apa? Maha Kudus. Ya, jadi katakanlah ini perempuan ini tertangkap basah ketika berbuat dosa, berbuat zina. Ah, kelihatan. Sudah kelihatan lah. Perempuan. Ya. Kepada perempuan berapa itu? 1. Ke saya? 3. 1 ke mana? Ke atas. Kepada Tuhan. Iya kan? Perempuan ini tertangkap basah ketika berbuat zina, berbuat dosa. Menurut pendapat guru, hukum mana yang benar? Kalau menurut hukum Taurat harus diapa? Rajam dengan batu. Ajar sampai apa? Penyet, sampai mati. Perhatikan cara Tuhan menyelamatkan perempuan. Dia berkata begini, siapa di antara kamu yang belum pernah berbuat dosa? Siapa di antara kamu yang belum pernah berbuat dosa, belum pernah berbohong, belum pernah mencuri, belum pernah iri hati, belum pernah dengki? Ayo, silakan ambil batu. Dia yang pertama merajam perempuan ini sampai mati. Sampai apa? Mati. Dan memang hukum Taurat berkata begitu.
Kalau tertangkap basah berbuat dosa harus dirajam dengan batu. Boleh. Tapi dengan syarat belum pernah berbuat dosa. Belum pernah berbuat dosa. Kalau kita sudah pernah berbuat dosa, udah gak kehitungnya dosa. Akhirnya dari yang terdepan sampai yang terbelakang, dari yang tertua sampai yang termuda, perempuan dan laki-laki satu-satu keluar dari bait Allah. Keluar semua. Tinggallah di bait Allah itu perempuan yang tertangkap basah berbuat zina dengan Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang belum pernah berbuat dosa. Bisa mengerti. Jadi yang berhak merajam sekarang siapa? Tuhan Yesus. Dia berhak merajam. Tapi ingat, Alkitab mengatakan Dia datang bukan untuk menghukum orang berdosa, tapi menyelamatkan. Amin. Amin. Tuhan bertanya pada perempuan, di mana mereka? Di mana mereka yang membawa engkau ke sini? Kemana mereka? Perempuan berkata, sudah pergi Tuhan. Sudah pergi. Pergi satu-satu. Tinggallah Tuhan Yesus dengan perempuan. Tuhan berkata, hanya Dia yang berhak menghukum. Aku pun tidak menghukum. Amin. Kira-kira bagaimana perasaan perempuan? Tadinya sudah melayang nyawanya, sekarang umur diperpanjang. Rasanya asal gimana? Di tengah panas terik seperti disiram dengan air sejuk. Aduh. Seperti dalam kehausan yang luar biasa. Wah, dikasih minum air teguk, air yang segar. Perempuan ini disegarkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Selamat. Saya yakin 100% perempuan ini pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Amin. Yesus datang bukan mencari orang benar. Aku datang bukan mencari orang yang benar. Aku datang mencari yang terhilang, mencari orang berdosa. Amin. Makin kita merasa diri orang berdosa, makin kita dicari dan dikasih oleh Tuhan. Jadi kasih itu mencari orang berdosa untuk diselamatkan. Baik enggak Tuhan? Baik enggak Tuhan? Baik. Kalau Tuhan mencari orang benar bagaimana? Kalau Tuhan cari orang benar, saudara ketemu enggak saudara? Enggak ketemu saudara. Nah, kita semua orang berdosa. Tapi Alkitab mengatakan, aku datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang yang berdosa, yang terhilang. Itulah maksud kedatangan Tuhan, untuk mencari orang berdosa, orang yang terhilang, untuk diampuni dan diselamatkan. Amin. Untuk diampuni dan diselamatkan. Maka Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Berarti diampuni dan diselamatkan. Dan ingat, bobotnya keselamatan itu sempurna. Bagaimana bobotnya keselamatan itu? Sempurna. Tuhan menyelamatkan saya sempurna. Amin. Sempurna. Sampai nanti kita ke surga. Aduh, bayangkan melintasi langit biru, saudara, bisa saudara. Ya kan? Nggak ada orang menuju surga di bawah. Di surga nggak ada itu, nggak ada di surga.
pasti kalau surga di atas. Tapi kalau neraka pasti di mana? Di bawah. Iya kan? Neraka di mana? Di atas atau di bawah? Di bawah. Ya kan? Yang kita kenal lautan api dan belerang. Di bawah. Di bawah. Ya. Termasuk tempatnya Babel. Di bawah. Di bawah. Jadi Babel tempatnya di mana? Di bawah. Neraka itu disebut lautan api dan belerang yang tidak terpadamkan apinya selama-lamanya. Tidak bisa dipadamkan apinya selama-lamanya. Beda dengan surga. Ya, surga itu tempat yang mulia, tempat yang terindah. Di sana tidak ada maut, tidak ada kematian. Ya, itu surga. Ya, perhatikan. Ya, jadi kita lihat ya ini mengenai korban dari Babel ini. Korban dari Babel ini. Pertama adalah nabi-nabi. Hamba Tuhan. Boleh? Wahyu 18 ayat 24. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Ya, baca sekali lagi. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi, Nabi-nabi, terus dan orang-orang kudus, orang-orang kudus, dan terus darah semua orang yang dibunuh di bumi. ya, inilah kejahatan atau dosanya Babel. Ya. Dosanya apa? Babel. Ya. Babel ini ya melakukan pembunuhan terhadap nabi-nabi, kedua orang-orang kudus, ketiga semua orang yang dibunuh di bumi. Ya. Nah, ini kejahatan Babel. Ya. Coba Wahyu 18 ayat 24. Ya. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Ya. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi, orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Inilah dosa kejahatan siapa ini? Babel. Babel ini punya suami, namanya Antikris. Namanya apa? Antikris. Atau disebut juga binatang. Binatang. Nah, jadi dia balik itu. Jadi Antikris ini dengan Babel ya dibalik. Jadi yang ditunggangi, yang menunggangi atau jadi kepala adalah Babel. Babel. Ya, kalau gereja kan Kristus jadi kepala. Jemaat itu menjadi tubuh. Kalau Babel tidak. Ya, dibalik semuanya. Makanya dalam rumah tangga keluarga tidak boleh istri menjadi kepala rumah tangga. Walaupun suaminya
pendidikannya rendah, walaupun suaminya uangnya sedikit, walaupun suaminya kurang pintar, tetap suami menjadi kepala. Tidak boleh istri menjadi kepala. Kalau istri jadi kepala itu sama dengan akrobatik. Apa namanya? Akrobatik. Bisa. Pernah lihat akrobatik? Bisa. Akrobatik kepala ke bawah, kaki ke atas jalan bisa, tapi tidaklah lama bertahan. Tidak lama bertahan. Paling berapa lama sih? Akrobatik kepala ke bawah, kaki ke atas bisa, tapi tidaklah lama. Pasti jatuh, tidak bertahan. Maka disebut kepala dalam tiap rumah tangga atau istri adalah suami. Sedangkan istri itu tubuh. Tugasnya suami kepada tubuhnya adalah melindungi, mengasihi, memelihara seperti dirinya sendiri. Ya, seperti dirinya sendiri. Sebab tidak ada orang membenci tubuhnya. Seperti saya, nggak mungkin saya benci tubuh saya, nggak mungkin, ya kan? Tapi saya merawat, mengasuh. Begitu juga suami terhadap istrinya, begitu juga Kristus terhadap kita. Ya, makanya kalau saya dalam masalah persoalan, Yesus sebagai kepala bertanggung jawab untuk keselamatan kita selama di dunia. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyelesaikan. Amin. Karena kita ini tubuhnya, dia kepala. Bisa mengerti? Gak ada suami tidak mengasihi istrinya, kecuali sudah strip, istrinya digebukin, dipukul sampai rontok giginya. Sampai apa? Rontok. Ya, pernah kan cerita saya begitu? Ya, Isyantar dulu begitu. Dia marah kepada istrinya, diambil palang pintu. Dia ambil apa? Palang pintu. Dia ambil, dipukul sama dia istri. Ini bukan dongeng. Betul. Sampai gigi istrinya rontok yang depan. Rontok. Kemudian bibir istrinya tadinya, ya, yang jadi manis, jadi gede, ya, jadi gede. Saya pernah berkata pada saudara, seandainya tadinya istrinya cantik sudah menjadi jelek, seandainya jelek sudah tambah jelek, habis. Hei suami, kasihilah istrimu. Jangan berlaku kasar kepadanya. Jangan berlaku apa? Kasar. Jadi tidak boleh kasar, pun tidak boleh. Bicara kasar, berlaku kasar, tidak boleh. Harus seperti Tuhan Yesus. Aku ini ramah dan lemah lembut. Yesus itu mempelai pria sorga kita. Amin. Dia ramah dan lemah lembut. Ramah dan lemah lembut. Tidak ada yang bisa menyamai. Ya. Dia berkata, aku ini ramah dan lemah. Maka dia mengundang semua orang, ayo semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, mari kepadaku. Datang pada Tuhan. Ada beban berat, bawa pada Tuhan. Kenapa dia berkata begitu? Satu, dia mau menolong. Dua, dia sanggup menolong.
Saya mungkin bisa menolong saudara, tapi tidak mampu. Ada kemauan, tapi tidak ada kemampuan. Iya kan? Betul kan? Kemampuan tidak ada, kemauan ada. Kalau Tuhan Yesus dia punya kemauan dan kemampuan. Dia punya. Jadi kalau ada masalah jangan bawa kepada manusia. Nanti saudara pasti kecewa. Pasti kecewa. Pasti kecewa. Siapapun kita pasti kecewa. Ya. Pernah saudara cerita pada saudara? Ya. Seorang pendeta didatangi sama jemaatnya. Dilihat dibuka pintu, ditutup hordengnya langsung. Ketok nggak mau. Langsung kata jemaat itu, mulai sekarang saya nggak mau kebaktian lagi. Nggak mau saya bahas. Tapi kalau yang bawa mobil datang, itulah manusia. Ya, manusia itu pandang bulu, melihat yang kaya atau yang miskin. Kalau Tuhan Yesus, mau yang miskin, mau yang kaya, dia berkata, mari padaku, datang padaku. Karena aku ini lemah, lembut, dan rendah hati. Dan dia mampu menolong. Mampu menolong. Kalau saya bisa, maksudnya mau, tapi tidak mampu, terbatas. Kalau Tuhan nggak pernah terbatas. Ya. Masalah manusia itu banyak. Masalah ekonomi, kesehatan, masa depan, apa saja. Ya. Nah itu bisa kita bawa kepada Tuhan. Ya. Dia yang mengundang. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu. Letih lesu. Beban itu banyaknya dipikirkan, aduh pasang begini caranya nggak bisa, ini caranya gagal, ini caranya nggak bisa. Ya, pikiran kita, di hati manusia, beban itu. Ya, tapi Tuhan dia mengundang, marilah kepadaku. Boleh Matius 11 itu perhatikan. Ayat 28, perhatikan. Ini ayat favorit, ya. Perhatikan. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua. Perhatikan, ulangi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua orang maksudnya. Semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Letih, lesu dan berbeban berat. Terus aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan berikan apa? Kelegaan, sentosa. Kenapa? Karena bebannya diambil oleh Tuhan. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya bebas dari keranjang pikulan. Ya, di mana itu? Masih ingat? Masih ingat enggak? Di mana itu? Mazmur 81. Perhatikan. Ayat 6 dan 7. Ya, Mazmur pasal yang 81 ayat 7 mulai. Ayat 7 saja mulai, ya. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tuhan angkat apa? Beban. Dari apa? Bahu. Bahu ini kan pikul, tanggung jawab. Tuhan ambil beban. Ya. Nah, Tuhan kasih kelegaan. Jadi jangan pikul sendiri bebanmu. Ya. Jangan dipikir sendiri, tapi bawa kepada Tuhan. Ya, ulangi, perhatikan. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Jadi bukan akan, tapi
telah ulangi, aku telah mengangkat beban dari bahunya. Telah diangkat oleh Tuhan. Amin. Bukan akan lagi, tapi telah. Supaya apa? Lega rasanya. Ulangi terus. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Tangannya bebas dari keranjang pikulan. Kan keranjang itu kan di muka dibelah, dipikul-pikul begini kan, dipegang. Aduh, masalah di berat nih. Masalah apa? Berat, ya. Di depan masa depan, di belakang masa lalu. Aduh. Dipikul. Kalau orang berpikulan berat biasanya capek. Jadi capeknya itu mana? Di pikiran, di hati manusia. Seperti kita sekarang nggak ada pikulan nih. Karena nggak, tapi di hati, di pikiran ada beban. Iya kan? Apalagi belum punya rumah, kontrak kene. Ya. Saya dulu juga lama jadi kontraktor. Lama. Ya. Pernah dulu ngontrak cuman sekamar, kami berdua cuman sekamar aja. Aduh ya Tuhan, apakah begini terus? Hanya sekamar. Udah itu pindah. Ya. 4 meter kali ada 12 mungkin dengan halaman. Tapi bisa dipegang atapnya. Ya. Berapa tahun dulu sih? 3 tahun, 2 tahun. 3 tahun. Apakah terus begini? Ya, di sini terus begini. Ya. Pindah lagi, pindah kemana? Setelah Gunung Batu. Gunung Batu. Apakah terus begini ngontrak gitu ya? Udah Gunung Batu baru kan? Jalan Budi, kalau Jalan Budi agak gede memang. Ada 29 kali 9 lah. 29 meter kali 9. Ya. Baru setelah itu pindah ke mana? Tunggal Bakti. Banjir waktu. Kebanjiran. Ya, baru datang ponakan. Dah. Pindah saja ke mana? Permata. Ya, Permata. Nanti masih pindah lagi dari Permata ke sorga. Amin. Makanya jangan bikin alamat tetap. Tempat tinggal yang tetap. Paulus berkata di dunia ini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Di sana tempat kita. Jadi tempat kita yang kekal nanti di mana? Di langit yang baru, di bumi yang baru, di sorga. Amin. Jadi tempat tinggal kita yang tetap di mana? Di sorga. Kalau mau bikin alamat tetap di sorga itu baru benar tuh. Nah, iya kan? Paulus berkata di dunia ini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itulah tempat tinggal kita. Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Di sorga. Rindu gak ke sorga? Rindu gak ke sorga? Kapan? Mau sekarang? Katanya rindu, kok sekarang gak belum siap. Padahal dalam Alkitab mengatakan orang Kristen kalau mati itu untung. Amin. Kalau orang Kristen mati apa? Untung. Ya, pindah ke sorga. Nah, makanya Paulus berkata, hidup untuk Kristus, mati suatu keuntungan. Jadi orang Kristen itu mati apa? Untung. Mau sekarang nanti untungnya. Mau sekarang nanti untungnya. Belum siap ya. Nah, ya, jadi kita di dunia ini ya
di bumi ini, ya, tidak boleh hidup dalam kebencian. Tidak boleh hidup dalam apa? Kebencian. Sebab membenci itu sama dengan membunuh. Babel itu pembunuh. Dimulai dari membenci. Jadi kita tidak boleh ada kebencian. Mau kepada saudara, kepada orang tua, kepada sahabat, kepada orang yang menyakiti kita. Tidak boleh ada kebencian. Kalau tidak membenci berarti apa itu? Mengasihi. Kasihilah musuhmu. Amin. Kasihilah musuhmu. Musuh pun harus dikasih. Amin. Amin. Diapain itu musuh? Diapain itu musuh? Jadi kalau sekarang ada musuhmu, kasihilah dia. Amin. Dia apa? Musuh? WA. Sekarang enak, ya kan? Telepon. Ya. Maaf, saya selama ini membenci Anda. Sekarang saya mohon maaf. Saya mau membangun hubungan baik. Nanti kita lihat berkatnya pasti mengalir. Sebab penghambat berkat adalah dosa. Apa yang menghambat berkat? Dosa. Jadi jangan ada kebencian, jangan ada dosa. Supaya jangan terhalang berkat tuh, jangan. Saudara mau kerja keras, mau apa, datang berkat, nggak bisa. Paling saudara pas-pasan hidupnya nanti. Ya, tapi ampunilah, maafkanlah. Sekarang ada WA, kirimkan WA, iya kan? Saya selama ini membenci, tidak mengasihi. Ya, kita kembali ada hubungan baik. Kalau sudah ada hubungan baik dengan semua orang tanpa musuh, barulah berkat Tuhan mengalir. Ingat, penghambat berkat itu adalah dosa. Apa yang menghambat berkat? Dosa. Yang menghambat doa adalah dosa. Berkat pun jadi terhambat. Ya. Oh, dia yang menyakiti saya, dia yang merugikan saya, dia yang memulai. Walaupun dia menyakiti, dia memulai, tapi kita bisa mengakhirinya. Amin. Dengan minta maaf, dengan rekonsiliasi, membangun hubungan kembali. Lihat doamu berkuasa, berkat Tuhan mengalir. Mari kita berdatang pada Dia. Ya. Kasih dari surga. Ya, kita berdoa. Bubuhkan berkat-Mu pada air anggur dan roti ini, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi adalah wujud dari pengorbanan-Mu. Di dalamnya ada kesembuhan, kekuatan baru, kemenangan, dan tubuh dan darah-Mu ini akan menguatkan kami, menyembuhkan kami, menolong kami. Berkat Tuhan mengalir pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat perjamuan suci. Mari dibagikan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari
hatiku membuat damai hidupku. mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan Mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga, surgawi. kasih dari Yesus Mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dan kita pakai berdiri. tempat tinggi. Mengalir kasih dari Bapa, mengalir, mengalir dan Mengalir memenuhi, hidup. mengalir, 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 mengalir dan mengalir, memenuhi. Kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Cawan darah Yesus kita taruh dekat pada hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas dosa kita. Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam. Angkatlah tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada malam ini. Bagaimana Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Dan kasih-Mu adalah kasih yang mau berkorban. Engkau tidak pernah menunjuk salah kami seperti para ahli Taurat, tetapi Engkau mengampuni dosa-dosa kami, menghapus dan melupakan semua masa lalu kami. Engkau beri kepada kami hidup yang baru, hidup yang berkemenangan, penuh pengharapan dengan kekuatan dari firman dan roh-Mu. Engkau berkata lebih dari apa yang Kau lakukan kami bisa mengerjakannya, sebab Engkau sudah pergi kepada Bapa supaya kami jadi pemenang dalam tiap pergumulan kami. Kami tidak perlu takut, kami diberikan roh kemenangan dari sorga supaya kami menang dalam setiap persoalan kami. Kami yakin kemenangan sudah kami dapat hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji-pujian, kita jalankan persembahan, kita nyanyikan nyanyian Yerusalem kota damai. Ya, tak perlu kau ragukan kuasa pertolongan. Kita gerakan sekali untuk kasih, ya. Tanganku
kegiatan seperti biasa, Sabtu muda-mudi, Minggu kebaktian pertama di sini, ibadah kedua permata, Selasa seperti biasa ada doa, Rabu depan kita pendalaman Alkitab, kita doakan yang sakit, Ibu Lydia, Opo Romando perempuan, Tante Ance, Pak Puju, ya. 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 Siapa? Oh, Rose. Ya, kita pakai berdiri, kita dalam doa. Doa orang benar besar kuasa. Ya. Haleluya. Kami menyatukan iman kami memanggil nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyuruh kami saling mendoakan, karena doa orang benar besar kuasanya, melakukan keajaiban kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang lemah, membuka jalan bagi yang masih tertutup pintu-pintu. Kami berdoa buat Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opo Romando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Tante Ance juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bapak Uju juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Rose juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan anak-anakmu akan pulang, tibakanlah dengan selamat, tidak ada yang kurang sesuatu pun. Ibu atau Cisusan juga berkati anak, mantu, cucu, usaha dan pekerjaan mereka. Engkau berkati dan kasihani, selamatkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih semua kami bawa dalam tangan-Mu, pemimpin-pemimpin di dunia ini yang sedang bertikai. Sadarkan mereka supaya mereka tidak saling menghancurkan, mau berdamai. Damai itu indah. Dan sekarang pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat